bingung jadinya. Jadi kalau orang punya tujuan, ibarat kata insya Allah nggak ada bingungnya, jelas. Karena dia mempunyai tujuan, mau kemana, mau ke Bogor, karena ada tujuannya. Tapi tujuan pun harus dilengkapi dengan prinsip. Ini anak-anak, anak-anak kerjaan, jangan berisik ya, jangan berisik, dengerin ya. Jadi yang pertama, tujuan hidup kita di dunia ini. Kalau orang sekadar punya tujuan tanpa punya prinsip, itu pun nggak kuat. Tapi tujuan harus disokong dengan prinsip. Makanya kalau kita ingin ke Bogor, udah ke Bogor. Ada yang ngajakin, mampir dulu lah ke Nanggewer, mampir dulu no, di Citerap atau di tempat lain. Kalau dia tidak mempunyai prinsip, ikut. Tujuannya ada ke Bogor, tapi tidak punya prinsip. Makanya harus mempunyai prinsip juga, sekedar tujuan dan prinsip, baru kokoh dia. Yang pertama itu tujuan hidup kita di dunia ini. Yang kedua, perihal kita sama orang tua. Bab orang tua ini sangat mulia, orang tua, karena Allah di belakang orang tua kita. Yang ketiga, bab salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Karena salawat ini penting buat kita. Karena tanpa salawat, doa-doa kita tak bakalan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum itu dimulai, Al-Faqir ingin mengingatkan bahwasanya inna amalu binniyah. Segala sesuatu itu harus diawali dengan niatnya. Kita niat duduk di sini untuk apa? Untuk apa kita niat duduk di sini? Makanya harus diluruskan niat tujuan kita duduk di malam ini harus diniatkan dengan yang pasti, yang tepat. Niat minta sama Allah, ya Allah, duduknya saya di sini pengen jadi orang yang baik, ya Allah. Mudah-mudahan dengan duduknya saya di sini dijadikan keluarga saya keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apapun keinginan kita, insya Allah bakalan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat, apapun niatnya, ketika di dalam kebaikan timbul kebaikan yang lainnya, diniati di dalamnya, insya Allah doa-doa kita bakalan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sama Allah yang belum dapat kerja, ya Allah mudah-mudahan duduk di sini saya pulang dari sini dapat kerjaan. Yang belum dapat jodoh, pulang dari sini dapat jodoh. Yang belum banyak utangnya, mudah-mudahan pulang dari sini dibayar utangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Aminnya banyak banget. Utangnya banyak nih. Minta apapun keinginan kita, insya Allah diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini semua aktivitas kita itu ditunjukkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya dari bulan Rajab, makanya disuruh banyak kita doa di bulan Rajab. Di bulan Rajab kita berdoa, disuruh banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar bersih dari segala macam kotoran. Apa baca doanya ketika kita masuk di bulan Rajab? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sebanyak 70 kali dibaca pagi dan petang. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah kami. Maka ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan terimalah tobatku. Ya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Terus doanya kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikhna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami rahmat di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampai kata umur kami di bulan Ramadan. Minta terus, begitu diajarin kita sama Nabi untuk selalu minta doa kepada Allah kapanpun, dimanapun, karena kita nggak pernah tahu doa yang mana yang digabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita minta tiap hari, insya Allah pasti ada yang digabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada doa yang nggak digabul sama Allah. Pasti semua doa digabul sama Allah. Tinggal keyakinan kita kepada Allah itu bagaimana. Kualitas keyakinan kita 100%, bahkan 1000%, doa kita cepat digabulnya sama Allah. Kalau kita ragu sama Allah, Allah pun ragu memberikannya. Kalau kita nggak ada rasa sama Allah, Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Allah. Makanya dari awal, dari Rajab itu gerbangnya. Dari Rajab itu gerbangnya untuk selalu kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikhna Ramadan. Dikasih istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
Bulan Rajab itu bulannya istighfar, bulannya Allah Subhanahu wa taala untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk di bulan Sa'ban. Kata Rasulullah, Sa'ban sehari. Sa'ban itu bulanku, dan turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu turunnya di bulan Rajab, bulan Sa'ban. Diperintahkan tuh, Allah memberitahukan bahwasanya aku, kata Allah, berserta malaikatku berselawat kepada Nabi. Lalu dilanjut, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diajak tuh orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Karena yang dipanggil itu orang-orang yang beriman. Enggak ya ayyuhannas. Ayyuhannas berarti semua orang. Berarti yang non-muslim pun disuruh berselawat. Kata ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang yang berselawat berarti dia orang yang beriman. Orang yang enggak beriman enggak demen mau selawat. Ini ditempel gini kedengaran di sini. Jadi dari awal sudah dijelaskan, bahkan diperintahkan agar kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Di bulan Sa'ban pun terus kita berdoa dan memperbanyak baca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita berkah di bulan Rajab, Sa'ban, nyampe umur kita di bulan Ramadan. Sekarang berapa banyak? Udah tinggal 2 hari, 3 hari meninggal. Mau masuk Ramadan nih, 2 hari, 3 hari meninggal. Banyak kan yang begitu? Banyak yang begitu? Makanya minta terus kepada Allah. Jangan pernah berhenti untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya buat anak-anak muda minta sama Allah. Kalau yang belum punya jodoh, yang belum punya kerjaan, minta sama Allah pengen jadi punya istri yang solehah. Perempuan juga pengen punya suami yang solehah, minta sama Allah. Bukan sekedar minta suami atau jodoh yang soleh-solehah, tapi jadiin diri sendiri pun untuk jadi orang yang soleh-solehah. Ketika kita jadi anak yang soleh, insya Allah dapat istri yang solehah. Ketika perempuan jadi perempuan yang solehah, pasti bakalan dapat jodohnya ya yang soleh. Nggak mungkin si soleh dapat istri yang nggak solehah, atau sebaliknya si istri perempuan yang solehah dapat suami yang nggak soleh. Makanya minta mumpung ada kesempatan, mumpung hayat masih dikandung badan, minta terus, berdoa terus. Kita kan nggak pernah tahu kapan dan di mana doa itu bakalan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi dikatakan tujuan hidup kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Akan menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanyakan, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Ketika kita ditanya seperti itu, apa kira-kira jawabannya? Ada yang menjawab ibadah, ada yang menjawab sholat, sholat ibadah. Puasa Ramadan ibadah, zakat ibadah, pergi haji umroh ibadah, dari nafkah buat anak istri ibadah, kerja ibadah, apapun bentuknya itu semua ibadah. Tapi ketika ditanyakan untuk apa kita ibadah, kira-kira jawabannya apa? Ini sambil nanya nih biar kita connecting ya, sambil nanya biar kita connecting. Ketika kita ditanya untuk apa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian jamaah mengatakan ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu? Betul nggak begitu? Tapi pada dasarnya, pada sesungguhnya tujuan yang hakiki kita tidak lain dan tidak bukan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap daripada sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Kenapa? Kalau kita ibadah hanya mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, ente gak bakalan ditemuin sama Allah dan Rasulnya. Dan lagi bakalan masuk surga kita. Mau tahu kenapa? Karena kalau saya tanya Nabi Adam di dalam surga, Nabi Adam
di dalam surga. Kesalahannya berapa Nabi Adam? Dikeluarin dari surga ke dunia. Berapa kesalahannya Nabi Adam? Halo? Satu kesalahan Nabi Adam itu di dalam surga, keluar ke dunia. Betul begitu? Terus kita berapa kesalahan kita? Mau masuk surga nggak punya kaca di rumah. Iya. Kalau bukan rahmat Allah, kalau bukan syafaat Rasulullah, nggak bakalan masuk surga kita. Makanya ibadah kita ngarep surganya Allah Subhanahu Wa Taala, boleh agar kita semangat dalam ibadah. Tapi tujuan yang hakiki hanya mengharap ridha Allah dan mengharap syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Jelas ya? Jadi jelas tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ibadah yang hakiki hanya mengharap ridha Allah dan mengharap daripada syafaatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengharap ridha Allah, ingin dinilai sama Allah, ingin mendapat senyuman daripada Rasulullah, sholatnya pun enak. Kalau pengen dilihat sama orang sholatnya, akhirnya di depan orang mau sampai dihusuh-husuhin, suaranya gak enak, dia enak-enakin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bacaannya lama. Kira dia lihat sama orang, tapi kira dia nggak dilihat sama orang. Coba ngaku, ayo. Di sini mah nggak ada. Ya, di sini mah nggak ada yang ngaku. Kita nggak dilihat sama orang kayak cabut cebok sholatnya. Tahu cabut cebok? Ngintip di mana? Cepet, kita nggak ada yang liatin, cepet sholatnya. Kenapa? Bukan karena Allah dia sholat. Ibadahnya bukan karena Allah, karena pengen dilihat. Pengen dilihat jadi orang alim, orang yang hebat, orang yang dekat sama Allah. Nggak ada begitu. Nggak ada seperti itu. Kita pengen dinilai, dilihat sama Allah. Mau keadaan sendiri, mau keadaan berjamaah, tawalu. Karena yang nilai ibadah kita Allah, bukan manusia. Kalau kita mengharap dari penglihatan manusia, itu manusia mati, siapa yang mau nilai lagi? Tapi kalau kita niatin karena Allah dan Rasulnya, insya Allah semuanya ibadah kita itu berpahala. Kalau kita niat karena manusia, akhirnya ujung-ujungannya takabur, sombong, merasa udah bisa, merasa udah pernah, jago banget dah buat urusan begini begitu jago. Tapi kenyataannya nanti di akhirat kagak ada pahalanya. Alhamdulillah, sayang nggak kalau begitu? Sayang. Makanya Allah pun memberitahukan kita agar kita pegang teguh keimanan kita dengan cara kita banyak zikir, banyak istighfar. Agar apa? Agar ibadah kita itu benar-benar nggak rusak. Agar ibadah kita nggak cacat. Banyak gak orang yang ibadah ngomongin orangnya jadi ibadahnya rajin, luar biasa ibadahnya, tapi ngomongin orangnya pun rajin. Puasanya rajin, sedang kemisnya rajin, tapi ngomongin orangnya pun rajin. Banyak gak yang begitu? Kalau di sini nggak ada. Kalau di kampung sono, orang sono tapi tinggalnya di sini. Jadi ibadah karena Allah, segala sesuatunya karena Allah. Kalau itu kita tanamkan di dalam hati kita, insya Allah ibadah kita benar. Kalau ibadah kita hanya mengharap dilihat sama orang, percuma. Karena tipu daya setan sangat luar biasa. Setan tidak melarang kita berurusan sholat, diajak nggak sholat nggak bisa nih orang. Jangan bosan sholat dah. Mendingan di sono aja lo bisa mancing ke apa main remi ke apa main gaple ke di sono aja dan nggak usah sholat, ngapain sholat? Nggak bisa nih orang dirayu sama setan, tetap sholat. Diajakin nih sama setan jangan sampai puasa, tetap nih orang puasa. Diajakin jangan sampai zakat, tetap nih orang zakat. Tapi dia dirayu sama setan untuk selalu sombong. Ibadah mah ibadah,
ngomongin orang jadi ibadah mau ibadah, fitnah orang jadi ya. Akhirnya ibarat kata masukin segala sesuatu ke karung bolong, masukin semuanya apa baik dimasukin, itu pahala itu, pahala sholat, pahala puasa, pahala zikir, pahala qiraatul Quran, tahajud malam, sholat duha, apa baik udah dimasukin, tapi kenyataannya sampai ke sana habis. Kenapa? Habis buat ngomongin orang, habis buat fitnah orang, habis buat nyakitin orang, itu. Makanya semuanya itu kenapa bisa seperti itu? Karena jauh daripada ilmu. Makanya ilmu lebih utama. Tapi ilmu pun harus dihiasi dengan akhlak. Karena ilmu tanpa akhlak sia-sia. Kurang apa ilmunya iblis? Iblis kurang apa ilmunya? Bahkan dikatakan iblis ini yang ngajarin malaikat. Yang ngajarin malaikat iblis. Kurang apa berarti ilmunya iblis? Luar biasa, sampai dibalikin tuh Al-Quran dia bisa artiin, bukan sekadar dibaca, diartiin langsung iblis. Tapi karena kurangnya akhlak dan tidak dengar perintah Allah, disuruh sujud sama Nabi Adam, yang dilihat Nabi Adamnya bukan perintah Allahnya. Kalau dia lihat itu perintah Allah, dia bakalan sujud sama Nabi Adam. Tapi karena dia lihat Nabi Adamnya, makanya dia mau sujud sama Nabi Adam. Diusir itu iblis dari surga. Karena nggak ada adab. Makanya kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bilang apa? Aku lebih menghargai orang yang berakhlak ketimbang orang yang berilmu. Kalau ilmu sekedar ilmu, iblis kurang apa ilmunya? Itu perkataan Tuan Syekh. Makanya akhlak itu di atasnya ilmu. Makanya ketika Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, untuk apa Allah mengutus engkau? Kata Rasulullah, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sebab kalau orang nggak ada akhlaknya, siapa yang menghormati? Siapa yang menghormati? Orang nggak punya akhlak, meskipun ilmunya 7 gunung lagi, pasti kan ada catatannya. Orang pada takut sama dia, bukannya segan sama dia. Kita mendingan ditakutin apa disegenin? Kalau ditakutin masih ada orang yang berani sama-sama makan nasi, dia pikir kecuali dia makannya besi, beda cerita dah. Dia nggak berani. Tapi kalau dia makannya sama-sama nasi, pasti ada orang yang berani. Tapi kalau orang disegenin, mau siapapun dia, jangan berurusan sama dia kan. Masya Allah, dia orangnya semua pasti bakal dukung dia. Karena apa tuh? Akhlaknya bagus. Ya, makanya ilmu tanpa akhlak pun sia-sia. Segala sesuatu tanpa ilmu sia-sia. Makanya momentum di ini malam dan momentum kita liburan atau tawakuf majlis bukan berarti kita lepas dari penjara. Justru manfaatin waktu ini untuk berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum belajar Al-Quran, belajar di ini malam menyambut bulan suci Ramadan, alif-alifan, baca. Jangan sampai kita udah tua malu. Gak perlu pakai tua malu, jangan pakai kita malu. Kita maksiat nggak malu. Kenapa bawa urusan dekat sama Allah kita jadi malu? Ada urusan apa manusia? Di dalam kubur kita sendiri-sendiri. Dan yang ditanya perihal kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah kita bagaimana? Nggak ditanyain bab orang lain, yang ditanyain tentang diri kita. Makanya biarpun udah tua, saya umur saya 60, mau belajar alif-alifan nggak apa-apa. Wali boleh ilmi minalah ilalah tuntut ilmu dari mulai kau berat sampai kau masuk ke liang lahat. Nggak ada batasan. Ngapain malu? Kita maksiat malu, nggak malu, nggak berurusan ngadepin Allah. Udah mulai dekat kebaikan terus kita malu, jangan jadi kita malu. Ini tujuan kita hidup, harus dibenarin tujuan hidup kita. Mengharap daripada ridha Allah dan mengharap daripada syafaatnya Sayyidina Muhammad SAW. Jadi jelas ibadah kita, sholat kita karena Allah, kan lillahi ta'ala. Puasa kita pun begitu sama. Nawaitu wa magadin an adai pada sehari Ramadhani hadir sanati lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ya, apa yang diharapkan
agar Allah yang menilai ibadah kita, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau apapun, Allah yang menilai, bukan manusia. Karena apa? Kalau kita mengharap pandangan dari manusia, percuma. Sebab apa percuma? Kita buat 1000 kebaikan. Perhatiin, kita buat 1000 kebaikan, satu kali aja kita buat salah. Yang dilihat sama manusia apa? Salahnya apa benarnya? Yang 1000-nya wassalamualaikum. Ya, yang 1000-nya hilang. Tapi ketika kita mengharap daripada pandangan Allah dan mengharap daripada penilaian Allah Subhanahu wa taala, 1000 kali kita maksiat, satu kali kita buat kebaikan, Allah lihat kebaikan kita. Yang 1000-nya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling sulit itu memegang baik-baik hidayah yang Allah sudah berikan. Yang paling sulit itu memegang baik-baik hidayah yang Allah sudah berikan. Makanya ketika Allah sudah memberikan kita hidayah, jangan berpaling lagi, pegang baik-baik hidayah. Gimana caranya biar hidayah ini kuat? Suruh kita hadir majelis, tuntut ilmu. Dengan ilmu semuanya bakalan jadi sempurna. Ibadah kita sempurna sebab ilmu, puasa kita sempurna sebab ilmu, semuanya sebab ilmu. Makanya tujuan kita jelas pun karena ada ilmunya. Ketika ditanyakan kembali di mana ridhonya Allah, ini nyambung ya dari tujuan hidup kita ke orang tua lalu ke salawatu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan kembali apa tujuan kita hidup di dunia ini, jawabannya apa? Jawabannya mengharap ridha Allah dan mengharap syafaatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nyambung nih soalnya nih, pembicaraan nyambung. Mengharap ridha Allah dan mengharap syafaatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika